Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Adal amanah wa nasahal ummah wa balagha risalah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala hada nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul 'azim. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curahan nikmat yang tak hentinya Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga Allah ringankan kita untuk hadir di majelis Jumat ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan Allah berkenan mengampuni segala dosa kita, dan Allah catat kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para sholihin. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur dan sehat, seiring dengan bergantinya tahun, bertambahnya bilangan tahun, pertanda berkurangnya jatah usia kita di dunia ini. Bilangannya bertambah dari 2025 ke 2026, tapi kepada satu titik yang sudah ditentukan oleh Allah, kita semakin dekat. Titik itu adalah kematian, meskipun itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, Nabi SAW pun tidak tahu tentang kapan akan mengakhiri hidupnya, sehingga ini perkara yang gaib. Tapi harus kita yakini, cepat atau lambat hal tersebut akan datang kepada kita. Maka sidang Jumat rahimakumullah, hari-hari yang lalu sudah kita lewati. Ada dua kemungkinan, apakah diisi dengan kebaikan atau keburukan. Kalau diisi dengan kebaikan, kita memohon kepada Allah, semoga Allah berkenan menjadikannya sebagai amal soleh penambah timbangan kebaikan nanti di akhirat. Dan kalau dipenuhi dengan keburukan, semoga Allah berkenan untuk mengampuni segala dosa kita. Dan kita akan menghadapi hari-hari ke depan, dan harapannya hari akan kita lalui lebih baik daripada hari-hari yang sudah berlalu. Dan kita berharap semoga hari-hari yang akan datang, sisa usia kita lebih berkah daripada hari-hari yang sudah kita lewati. Sidang Jumat rahimakumullah meminta keberkahan dalam hidup, yaitu dalam umur dan harta. Ini adalah di antara permintaan yang sering diucapkan oleh Nabi SAW, baik untuk dirinya atau mendoakan untuk para sahabatnya. Di antaranya adalah Nabi SAW yang mendoakan Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang diwakafkan oleh ibunya untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW. Dan sebelum ibunya melepas anaknya ini untuk melayani Rasulullah SAW, dan beliau adalah satu di antara 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, padahal membersamai Nabinya tidak terpaut lama, karena memang sehari-harinya bersama Rasul, sehingga banyak hadis yang beliau riwayatkan. Rasulullah mendoakan, Allahumma aksir malahu wa umrahu wa barik fima a'taitahu. Ya Allah, ini doa Rasul untuk Anas bin Malik. Ya Allah, perpanjangkanlah Allahumma barik fi mali, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu.
Ya Allah, banyakkanlah anak dan hartanya, dan berkahilah apa yang telah Engkau berikan kepadanya. Ini doa Nabi untuk Anas, meminta kepada Allah supaya Allah karuniakan anak yang banyak dan harta yang banyak. Ini gambaran bahwasannya bukan suatu hal yang dilarang kalau kita meminta harta yang banyak. Dan ini tidak ada kaitannya dengan urusan apakah kita lupa dengan ukhrawi atau tidak. Karena Nabi sendiri mengatakan, ni'mal mali salih fil abdi salih, sebaik-baik harta itu adalah harta yang ada dalam genggaman orang yang saleh. Sehingga kalau seandainya harta yang ada dalam genggaman saleh itu adalah harta yang banyak, maka itu manfaatnya lebih banyak daripada kalau harta yang banyak itu Allah titipkan kepada orang yang zalim, orang yang tidak baik. Maka sebagaimana Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Allah berikan harta yang banyak kepada Anas, maka kita pun tidak ada masalah berdoa kepada Allah supaya Allah karuniakan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan juga Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, perbanyakilah anak bagi Anas. Dua hal ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas memiliki anak yang banyak, dan Anas pun satu di antara sahabat Nabi yang kaya raya dan kaya ilmu. Tapi ternyata doa Nabi tidak cukup meminta hal yang jumlahnya kuantiti. Tetapi Rasul pun meminta kepada Allah supaya meminta kepada Allah hal yang sifatnya kualitas, yaitu keberkahan. Karenanya Nabi berdoa kepada Allah, redaksi selanjutnya, wa barik fima ataitam, ya Allah, berkahilah apa yang telah dan akan Engkau berikan kepada Anas. Rasul meminta kepada Allah untuk Anas harta yang banyak, dan anak dan harta yang banyak, juga minta keberkahan kepada apa yang akan dan telah Allah berikan kepada Anas. Maka kalau kita minta kepada Allah, jangan hanya meminta hal yang sifatnya kuantiti, walaupun itu dianjurkan, dibolehkan, tetapi minta juga dari aspek kualitasnya, yaitu harta, anak, umur yang penuh berkah. Maka apa definisi berkah itu? Berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Ketika Allah berikan kepada kita harta yang berlimpah, maka harta tersebut menjadi jalan bagi kita untuk dekat kepada Allah dan dekat kepada surga Allah. Dan ketika Allah karuniakan kepada kita anak, bukan hanya anak, tapi anak yang ketika melihatnya kita semakin dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun umur yang Allah titipkan kepada kita, bukan hanya melihat dari berapa jumlahnya, tapi melihat berapa keberkahan yang Allah berikan kepada kita dari umur yang telah dan akan kita lalui. Maka oleh sebab itu, ketika umur, harta, dan anak semakin dekat menjadi penyebab semakin dekat kita kepada Allah, berarti itu adalah anugerah yang Allah berikan penuh dengan keberkahan. Tetapi kalau anak, harta, umur, dan sebagainya itu justru semakin jauh dari Allah, boleh jadi itu bukan berkah, tapi itu adalah istidraj. Itu adalah Allah memberikan kepada kita bukan karena kasih sayang Allah kepada kita, tetapi itu adalah istidraj, atau Allah sedang menyumpun kita. Allah katakan dalam Al-Quran, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Dan apabila orang-orang kafir itu semakin lupa kepada Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan bagi mereka pintu-pintu kesenangan di dunia. Maka mungkin kita sering bertanya, kenapa orang yang jarang beribadah, bahkan durjana, kafir, hidupnya begitu mudah di dunia ini? Itulah jawabannya. Semakin lupa, semakin durhaka kepada Allah, pintu dunia semakin dibuka. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, idza ra'aita Allah yu'ti 'abdan 'ala ma yuhibbu wa huwa musirun 'ala ma'siyati fa'lam annahu istidraj. Kalau sekiranya engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba segala sesuatu yang dia minta, padahal dia selalu berbuat dosa, apa kata Nabi? Fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu adalah bentuk istidraj dari Allah kepada dia. Sampai pada akhirnya Allah datangkan azab kepada mereka secara tiba-tiba, barulah merasakan azab yang pedih nanti di akhirat. Maka sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalaulah Rasulullah saja meminta keberkahan kepada Allah untuk dirinya, pun juga Rasulullah meminta keberkahan untuk Anas bin Malik. Padahal tidak ada manusia yang paling mulia di dunia ini melebihi kemuliaan Nabi SAW, dan tidak ada manusia yang paling mulia setelah Nabi itu adalah para sahabat.
maka kita seharusnya lebih kuat lagi memohon kepada Allah keberkahan. Kalau Allah titipkan kepada kita harta yang berlimpah, semoga Allah pun titipkan kepada kita keberkahan di dalamnya. Pun juga kalau Allah titipkan kepada kita umur yang panjang, anak yang banyak, semoga Allah pun karuniakan keberkahan kepadanya, sehingga kelak Allah pun memperlihatkan kebaikan-kebaikan nanti di akhirat, karena keberkahan-keberkahan yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa Allahu antum muqimuna bil ijabah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulih alladhi istafa. Al-mab'uts bil Qur'an hudan wa shifaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah? Ibnu Qayyim mengatakan, anal ma'asi tuqassir al-umra wa tamhaqu barakatahu wa la budda wa inna birra kama yazidu fil umri fal fujura yuqassir al-umra. Ibnu Qayyim mengatakan, di antara dampak maksiat adalah memperpendek umur. Boleh jadi umurnya panjang, tapi pendek di sini adalah keberkahannya, dan menghilangkan keberkahannya. Sebagaimana kebaikan dapat menambah umur, keburukan justru akan memperpendek umur. Maka kuncinya satu menurut Ibnu Qayyim, supaya hidup kita berkah, dan apa yang Allah berikan kepada kita berkah, kuncinya satu, meninggalkan maksiat sekuat yang kita mampu. Tentunya tidak mungkin kita zero maksiat, karena kita manusia, punya hawa nafsu, dan setan menggoda kita. Tapi setidaknya ketika kita melakukan dosa dan kita sadar dengan hal tersebut, kita bergegas memohon ampun, memperbanyak istighfar, dan betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat a'azanallahu wa iyyakum. Maka oleh sebab itu kita memohon kepada Allah, semoga usia yang Allah titipkan ini, umur yang Allah titipkan ini, harta yang Allah titipkan, anak dan sebagainya yang hakikatnya adalah milik Allah, Allah titipkan bukan hanya jumlahnya saja tapi juga kualitasnya, yaitu keberkahannya, sehingga mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah kebaikan kita, dan semoga kebaikan kita nanti di akhirat surplus, dan itu jalan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma barik lana fi a'malina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi awladina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalam.